Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku adalah seorang farmasis. Hari ini aku akan bahas sebuah topik lagi yang diminta oleh banyak orang sebenarnya, itu untuk membahas collection dari Alphoskin Your Skin Bay. Jadi Alphoskin Your Skin Bay ini ada 6 jenis serum yang akan aku bahas hari ini. Seperti biasa, ingredients listnya ada di description box. Akan aku taruh semua di sana. Jadi kita bisa membaca bareng dan kita bisa belajar bareng. Cuma hari ini aku akan fokus di ingredients yang menurutku penting untuk kulit kalian saja, dan tidak semua ingredients list karena akan kepanjangan sekali videonya. Jadi kan ada 6 serum, jadi videonya akan cukup panjang. Oke, kita mulai saja. Untuk serum pertama yaitu Alphoskin Your Skin Bay Vitamin C 3% plus niacinamide 2% plus Mandarin Orange Extract. Nah, jadi begini. Jadi dia itu mengandung 3% dari vitamin C berupa jenis 3-orthoethyl ascorbic acid, atau nama lainnya adalah ethylated ascorbic acid atau EAA. Nah, 3-orthoethyl ascorbic acid ini merupakan salah satu vitamin C yang paling banyak sering digunakan karena dia itu satu, tidak mudah teroksidasi, kedua, gampang diformulasi, dan ketiga, dia itu stabil. Namun, si 3-orthoethyl ascorbic acid ini merupakan salah satu jenis vitamin C yang mungkin bisa dibilang kemampuan untuk anti-aging maupun sun protection-nya paling lemah di antara jenis vitamin yang lain. Jadi memang fungsi utama 3-orthoethyl ascorbic acid ini sebagai brightening agent aja, supaya kulit kalian jadi lebih cerah dan tidak kusam seperti itu. Kemudian dia juga mengandung niacinamide 2% berupa vitamin B3. Nah, niacinamide di sini memang fungsinya adalah untuk hydrating, kemudian dia brightening, dia juga bagus untuk mengontrol minyak, dia anti-acne juga, dia bagus untuk meningkatkan level ceramide, dia juga bisa meratakan warna wajah, kemudian dia juga bisa menghilangkan bekas jerawat, kehitaman maupun kemerahan tuh niacinamide bisa. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya di pikiran kalian, loh kok niacinamide dan vitamin C bisa bergabung gitu kan ya? Harusnya kan nggak boleh karena di pH yang berbeda. Nah, pertama yang aku katakan adalah jika suatu produk itu mengeluarkan satu jenis produk yang mengandung vitamin C dan niacinamide, itu tidak masalah kalian gabung. Kenapa? Karena sudah diformulasikan untuk bekerja di pH yang sama, sudah diformulasikan untuk bisa memang berinteraksi bersama. Jadi bukan malah menghasilkan efek yang tolak belakang. Berbeda jika kalian menggunakan serum niacinamide, serum vitamin C kalian gabung. Itu kan bukan digabungkan, bukan diformulasikan menjadi satu produk. Jadi itu tidak boleh kalian lakukan. Nah, kemudian jenis vitamin C-nya juga penting sebelum kalian menggabungkan. Karena 3-orthoethyl ascorbic acid ini tidak sensitif terhadap pH, jadi jika digabungkan dengan niacinamide, mereka tidak masalah, kecuali dia adalah L-ascorbic acid, jadi harus tricky kalau itu. Oke, kemudian dia juga mengandung Mandarin Orange Extract. Nah, Mandarin Orange Extract itu merupakan ekstrak dari Mandarin Orange jeruk mandarin. Nah, dimana memang jeruk mandarin kan kaya akan senyawa antioksidan dan juga kaya akan vitamin C. Jadi anggapannya si Mandarin Orange ini akan membantu untuk menambah sedikit vitamin C dari si Your Skin Bay vitamin C ini. Karena vitamin C 3-orthoethyl ascorbic acid 3% itu menurutku konsentrasinya cukup rendah. Jadi itu konsentrasinya nggak tinggi karena banyak yang formulasinya bahkan 10%. RH itu 10% vitamin C 3-orthoethyl ascorbic acidnya. Jadi itu termasuk rendah sekali 3% itu. Namun cukup lah untuk brightening. Tapi kalau untuk yang instan banget menurutku enggak. Kemudian nah, ketika itu sampai Mandarin Orange ya. Nah, Mandarin Orange ini memang menambah vitamin C, cuma ya nggak banyak lah karena ekstraknya pasti sedikit. Dan kedua, vitamin C jenis Mandarin Orange ini, Mandarin Orange-nya ya, itu kan ada yang kadang-kadang minyak essential oil-nya juga. Nah, itu cukup parah mengiritasinya bagi yang kulitnya sensitif. Jenis essential oil itu ekstrak yang memang jenis citrus kayak lemon, jeruk, dan kawan-kawan itu kalian hindari kalau kulit kalian itu sensitif. Jadi sebaiknya jangan pakai yang untuk kulit sensitif. Oke, jadi begitu penjelasannya. Kalau menurutku vitamin C ini cocok untuk kulit yang pengen yang lebih cerah, kulit kalian yang kusam, kemudian yang nggak terlalu sensitif banget, karena dia vitamin C-nya cukup rendah itu. Ya pokoknya overall mau lebih cerah saja sih. Dan kalian mau memasukkan vitamin C sebagai antioksidan dalam skincare rutin kalian, itu bisa kalian pakai. Oke, yang kedua kita akan membahas Your Skin Bay Lactic Acid 10% plus Kiwi 5% plus Niacinamide 2,5% High Dose Serum. Nah, ini merupakan serum yang menurutku agak unik. Oke, jadi memang dia tuh mengandung bahan aktif utamanya adalah lactic acid 10%. Nah, lactic acid itu merupakan sebuah turunan dari AHA atau alpha hydroxy acid. Ya,
yang memiliki molekul yang menurutku dua terkecil. Ya, yang pertama paling kecil kita tahu adalah glycolic acid, di mana itu super kecil molekulnya, jadi penetrasinya cepat. Cuma itu sangat mengiritasi. Nah, lactic acid ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan glycolic acid, sehingga lactic acid ini bisa memberikan eksfoliasi yang cukup gitu kan ya, tidak seringan yang citric, malic, mandelic gitu ya. Dia cukup kuat juga, bisa untuk mengeksfoliasi kulit dengan baik. Namun dia itu juga bisa menghidrasi kulit. Uniknya dia bisa menghidrasi kulit. Dan dia itu tidak menyebabkan kulit kalian menjadi lebih sensitif yang parah banget gitu. Jadi cukup aman buat kulit yang sensitif lactic acid. Aku yang super sensitif kayak gini, aku juga pakai lactic acid dan nggak masalah. Oke, lactic acid 10% menurutku sudah merupakan konsentrasi yang cukup. Nggak usah di atas 10% lagi, itu nggak masalah. Dan dia tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Jadi menurutku ini sebuah konsentrasi yang ideal. Kemudian dia juga mengandung niacinamide 2,5%. Nah, seperti yang aku bilang kan AHA dan juga niacinamide biasanya kan nggak boleh digabung ya. Cuma karena ini satu formulasi, satu produk lagi dan diformulasikan untuk bisa bersama. Jadi once again ini nggak apa-apa karena sudah dipikirkan dengan formulatornya dengan baik. Jadi bisa digabungkan niacinamide 2,5% itu dengan si lactic acid. Nah, niacinamide ini pun juga bisa membantu untuk mengurangi iritasi dari si lactic acid. Misalnya lactic acidnya terlalu keras, bisa dibuffer dengan si niacinamide 2,5% ini. Jadi menjadi lebih tidak mudah iritasi, serta dia itu juga tidak kering karena ditambah dengan niacinamide-nya itu juga menjadi lebih lembab, menjadi lebih cerah juga. Karena niacinamide juga mencerahkan dan juga bisa untuk mengurangi jerawat. Karena lactic acid once again meskipun dia eksfoliasi bisa untuk mencegah pertumbuhan dari jerawat kulit kalian juga. Jadi merupakan sebuah produk yang bagus. Menurutku digunakan maksimal 3 kali seminggu saja digunakannya pada malam hari. Nah, kalau untuk berapa lamanya aku nggak tahu karena tergantung baca di direction produk tersebut. Karena ada yang berbentuk serum, bener-bener serum. Ada yang berbentuknya itu yang kayak 15 menit kalian bilas. Jadi kalian lihat saja cara penggunaannya gimana. Cuma maksimal 3 kali. Maaf, yang bosan yang lactic acid kurang yang kiwi ya. Kiwi 5% ekstrak kiwi. Kiwi itu mengandung banyak sekali senyawa antioksidan. Dia tuh kayak sekali akan vitamin C. Kemudian dia juga kayak akan senyawa polifenol, carotenoids, dan lutein. Jadi merupakan sebuah antioksidan yang bagus juga lah untuk kulit kalian. Memang tidak akan memberikan efek yang gimana-gimana, cuma antioksidan buat kulit kalian boleh aja. Oke, sekarang kita yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah Your Skin Bay Azecler 10% plus kombucha 3% plus niacinamide 2,5%. Nah, jadi dia mengandung namanya adalah Azecler. Azecler itu berupa namanya adalah potassium azelaic diglycinate 10%. Nah, si potassium azelaic diglycinate 10% ini merupakan turunan dari azelaic acid 10%. Nah, banyak orang yang mengira kalau azelaic acid merupakan sebuah AHA, namun bukan. Azelaic acid merupakan grup dari decarboxylic acid. Nah, jadi bukan merupakan AHA. Oke, kita bahas ke Azecler itu. Nah, Azecler ini jadi kan turunan dari azelaic acid. Jadi memang tidak sekencang azelaic acid. Nah, si azelaic acid itu memang sayangnya di Indonesia itu dianggap sebagai prescription strength. Jadi memang tidak boleh beredar skincare kosmetik tuh yang azelaic acid. Jadi harus prescription strength atau dengan resep dokter. Jadi muncullah si Azecler ini yang merupakan turunannya dan bernama potassium azelaic diglycinate. Nah, Azecler ini merupakan sebuah trademark juga yang dipatenkan. Jadi itu merupakan sebuah merek paten. Jadi anggapannya seperti itu. Nah, si potassium azelaic diglycinate meskipun merupakan turunan dari azelaic acid, bukan berarti dia tidak efektif. Nah, dia tuh memiliki kemampuan dari azelaic acid yang 11-12 sama azelaic acid. Jadi si Azecler ini juga mampu untuk mengobati jerawat. Jadi dia bagus sekali untuk jerawat. Dia bagus untuk meredakan kemerahan pada kulit. Bagus untuk mengobati erythema. Nah, inilah. Kalau azelaic acid itu memang murni untuk erythema ya. Untuk si Azecler ini bisa lah untuk erythema, untuk mengobati bekas jerawat kemerahan pada kulit kalian. Serta dia itu bagus untuk hydrating juga. Serta dia berupa sebuah mild exfoliator. Jadi dia itu memiliki kemampuan sebagai keratolitik yang ringan. Jadi mampu untuk mengeksfoliasi kulit kalian dengan ringan. Tidak sekencang AHA, BHA, dan kawan-kawannya. Jadi azelaic acid juga bagus. Serta dia ditambah dengan niacinamide 2,5%. Nah, niacinamide sudah aku bahaskan di bawah. Jadi niacinamide itu kan merupakan hydrating, soothing, calming, anti-acne, meningkatkan level ceramide, kemudian juga bagus bagi meratakan warna wajah, brightening juga. Kemudian juga bagus untuk mengobati erythema serta mengobati bekas jerawat kehitaman kan juga bagus. Jadi
ada studi yang membuktikan kalau misalnya Azecler ini jika digabung dengan niacinamide 2,5 niacinamide terutama itu bagus untuk membantu mengobati melasma. Jadi melasma itu merupakan flek hitam yang membandel pada kulit. Biasanya itu juga terjadi ada yang namanya hormonal melasma, di mana jika pada ibu hamil itu biasanya akan muncul flek-flek hitam, dan jika sudah selesai hamil dan selesai menyusui biasanya akan hilang itu flek. Namun kadang-kadang itu bisa meninggalkan bekas yang apa ya, istilahnya itu kayak stubborn itu apa? Yang itu loh, susah hilang gitu. Jadi kombinasi dari Azecler dan niacinamide ini bisa untuk membantu meredakan melasma pada kulit kalian. Kemudian juga ditambah dengan kombucha 3%. Nah, kombucha itu kan merupakan fermentasi dari teh ya anggapannya. Jadi dia merupakan sebuah probiotik. Nah, biasanya kombucha itu diminum sih. Itu bagus untuk pencernaan pada pencernaan kalian. Cuma bagi untuk di skincare sih memang cukup, nggak terlalu banyak yang make ya. Namun juga merupakan, bukan berarti dia jelek, enggak. Jadi si kombucha itu pun juga memiliki efek soothing, kemudian juga bisa untuk hydrating. Dia juga bagus untuk skin texturing, jadi membantu menghaluskan kulit kalian. Kemudian dia itu juga bagus sebagai anti-aging. Nah, namun belum ada studi yang membuktikan kalau kombucha ini bagus untuk menangkal sebagai anti-aging, dan kawan-kawannya itu belum ada backingan studi yang pasti gitu. Jadi anggapannya masih awang-awang, ingredients ini hanya mungkin berdasarkan placebo orang-orang saja. Namun bukan berarti jelek, bisa digunakan sebagai antioksidan juga dan probiotik ya. Nah, probiotiknya ini yang menurutku unik gitu loh, karena probiotik itu kan anggapannya mampu untuk menyeimbangkan microbiome pada kulit kalian. Jadi kalau kalian tahu microbiome itu kayak anggapannya bakteri buruk, bakteri baik gitu loh. Jadi mampu untuk menyeimbangkan microbiome pada kulit kalian, sama seperti kayak di pencernaan. Jadi bagus untuk jerawat juga sih. Jadi dia juga mampu untuk nge-boost si efek jerawat dari si Azecler ini, juga mampu dia boost. Jadi oke banget lah. Kemudian kita ke serum yang keempat, yaitu Your Skin Bay Alpha Arbutin 3% plus grapeseed. Nah, kalau kalian tahu alpha arbutin tuh merupakan turunan dari hydroquinone. Nah, di mana hydroquinone ini memang di-ban, dilarang oleh BPOM. Jadi kan memang hydroquinone tuh bisa dipakai hanya jika diresepkan oleh dokter. Jika tidak diresepkan oleh dokter, maka skincare dengan hydroquinone itu tidak boleh beredar di Indonesia. Nah, alpha arbutin ini merupakan turunan dari hydroquinone yang memiliki struktur kimia mirip, benernya hampir-hampir sama struktur kimianya. Cuma karena hydroquinone itu juga sering anggapannya sering diomong buruk juga, ada yang ngomong menyebabkan kanker, dan tapi yang pasti adalah dia itu tidak bagus untuk ginjal kalian dan tidak bagus untuk sistem saraf kalian. Jadi harus hati-hati terhadap hydroquinone. Nah, makanya muncullah namanya alpha arbutin, di mana memang dia tidak akan sekuat hydroquinone. Dimana hydroquinone itu kan memang gold standard banget ya. Jadi si alpha arbutin ini pun juga memiliki kemampuan untuk brightening kulit, dan dia juga merupakan sebuah melanin inhibiting agent. Yang artinya begini, melanin inhibiting agent itu mampu untuk menghambat si melanin. Jadi dengan cara menghambat si tirosinase. Jadi promelanin tambah tirosinase akan terjadi melanin. Dengan menghambat tirosinase tersebut, maka promelanin tidak akan bisa menjadi melanin. Jadi tidak terbentuk melanin pada kulit kalian. Sehingga kulit kalian jadi lebih cerah. Kemudian bekas jerawat kehitaman itu pasti bisa hilang. Kemudian flek-flek hitam juga bisa hilang, bisa memudar. Kemudian juga secara warna kulit kalian menjadi lebih merata. Itu bagus banget, serta terlihat lebih tidak kusam. Jadi merupakan sebuah ingredients yang bagus banget. Dan alpha arbutin ini biasanya tidak reaktif seperti vitamin C, di mana vitamin C itu banyak orang yang tidak cocok akhirnya jerawatan. Alpha arbutin itu tidak menyebabkan efek jerawatan seperti itu. Kemudian ada grapeseed. Nah, grapeseed ini atau Vitis vinifera seed extract, biasanya bijinya yang diekstrak, itu mengandung senyawa aktif yang namanya procyanidins. Nah, procyanidins itu biasanya kita minum secara oral, di mana grapeseed itu mampu untuk memperlancar peredaran darah, kemudian bagus untuk mengatasi varises pada kulit, dan untuk overall untuk antioksidan kulit kalian, untuk meningkatkan imun tuh bagus. Secara skincare itu pun juga menurutku bagus, karena antioksidan dari si grapeseed ini bagus untuk menangkal radikal bebas pada kulit kalian, melembabkan juga, dan grapeseed itu pun juga sedikit calming. Jadi menurutku merupakan ingredients yang bagus juga.
serta dia juga antibakteri. Jadi merupakan ingredients yang oke. Kemudian kita masuk ke Your Skin Bay yang kelima. Yang kelima adalah Your Skin Bay Niacinamide 12% plus centella. Oke, niacinamide merupakan turunan vitamin B3 yang memang fungsinya itu banyak banget. Oke, niacinamide itu bisa untuk mencerahkan kulit, meningkatkan level hidrasi, meningkatkan level ceramide pada kulit, kemudian juga bisa untuk mencerahkan kulit, brightening, meratakan warna wajah, mengobati erythema dan juga bekas jerawat kehitaman, kemudian dia juga bisa calming, soothing kulit. Jadi merupakan ingredients yang bagus banget dan rata-rata orang banyak yang cocok dengan niacinamide. Bagi yang nggak cocok dengan niacinamide, oke, kalian bisa menghindar dari produk ini. Nah, niacinamide itu biasanya untuk erythema akan aku sarankan di konsentrasi 5% sampai 10%. Nah, biasanya niacinamide digunakan dari konsentrasi 1% sampai 10%. Nah, namun niacinamide itu juga digunakan diresepkan oleh dokter itu sebagai terapi dari acne vulgaris di niacinamide di konsentrasi 4%. Jadi jika kalian melihat salep kayak ada yang 4% merupakan obat keras, itu karena dia memiliki indeks terapi tertentu. Di mana dia memiliki indeks terapi untuk mengobati acne vulgaris. Nah, kalau misalnya selain itu, niacinamide termasuk kosmetik, jadi bukan berarti bahaya, enggak ya. Jadi niacinamide itu memang merupakan vitaminnya sering digunakan juga dan banyak orang yang meresepkan oleh niacinamide dan juga banyak merasakan khasiat dari niacinamide. Nah, niacinamide ini aku biasanya nggak akan menyarankan orang untuk menggunakan niacinamide di atas 10% ya. Karena menurutku beginilah, niacinamide jika di atas 10% itu, niacinamide itu super irritating di kulit. Bukan malah jadi soothing, bukan jadi calming, malah dia tuh jadi irritating banget. Jadi malah menurutku kalau di atas 10% itu tidak usah lah anggapannya ada yang 12%. Kemudian ada yang niacinamide juga ada yang 20%. Nah itu buat apa gitu. Dermatologisme pun juga tidak akan menyarankan niacinamide setinggi itu. 10% pun juga anggapnya sudah tinggi gitu loh. Jadi tidak perlu lebih dari 10% lah, buat apa gitu lah. Malah menambah iritasi. Nah, disinilah muncul ingredients baru. Ingredients penambah dari produk ini adalah Centella asiatica. Di mana Centella asiatica itu memang memiliki kemampuan yang super soothing dan super calming di kulit, serta dia bagus untuk promote wound healing. Nah, si Centella ini mampu untuk menahan iritasi dari si niacinamide 12% ini supaya tidak terlalu iritasi, dan si Centella ini mampu untuk menyeimbangkan tersebut. Jadi tidak terlalu mengiritasi kulit. Nah, niacinamide 12% itu bisa apa sih gitu kan ya? Dia bisa untuk brightening pastinya. Kemudian juga bisa untuk hydrating pastinya. Kemudian dia juga bisa karena dia merupakan antioksidan juga. Si niacinamide ini bisa untuk anti-aging juga. Jadi oke, cuma kalau aku pribadi tidak akan menggunakan niacinamide di atas 12%. Di atas 10%. Tapi itu pilihan kembali lagi kepada kalian. Kalian mau mencoba, mungkin kalian cocok, bisa kalian coba. Oke. Yang terakhir adalah Your Skin Base Salicylic Acid 2% plus zinc. Oke. Kemudian salicylic acid itu apa sih? Nah, salicylic acid itu merupakan sebuah beta hydroxy acid di mana dia itu berbeda dengan AHA ya. Kalau AHA, alpha hydroxy acid itu dia water soluble ya, artinya dia tuh larut dalam dalam air. Di mana beta hydroxy acid merupakan oil soluble, di mana dia tuh larutnya dalam minyak. Jadi si BHA ini otomatis penetrasinya akan lebih dalam dibandingkan dengan AHA. Jadi si BHA ini mampu untuk meresap dalam pori-pori kulit kalian dan akan menghapus waxy lipid pada kulit kalian. Waxy lipid itu berupa blackheads dan whiteheads pada kulit kalian menjadi lebih bersih gitu aja. Pori-pori kalian menjadi lebih bersih, lebih kencang, dan juga karena dia pori-pori kalian menjadi lebih kecil dan juga lebih rapat sehingga mencegah untuk tumbuhnya jerawat. Jadi si salicylic acid ini juga bisa untuk mencegah tumbuh jerawat, serta dia tuh mampu untuk merawat jerawat kalian yang sedang peradangan, yang sedang aktif, juga bisa untuk mengurangi peradangan pada jerawat aktif kulit kalian. Serta salicylic acid itu sama seperti AHA, dia juga merupakan sebuah keratolitik yang artinya dia mampu untuk menghilangkan sel kulit mati pada permukaan kulit kalian. Jadi merupakan ingredients yang bagus. Salicylic acid itu pun juga konsentrasi 2% menurutku cukup lah ya, karena bukan cukup lagi, dia itu merupakan konsentrasi maksimal untuk produk over the counter yang paling tinggi adalah 2%. Nah, biasanya salicylic acid akan dianggap sebagai sebuah obat jika konsentrasinya di atas 0,5%, maksimal 2%. Nah, di atas 2% harus merupakan prescription strength atau dengan menggunakan resep dokter. Biasanya berupa chemical peeling yang bisa mencapai 30% salicylic acid. Nah, namun 2% menurutku sudah cukup dan bisa untuk mengurangi jerawat pada kulit kalian. Nah, salicylic acid 2% ini bisa digunakan ya sekitar 3-4 kali seminggu lah. Itu menurutku cukup pada kulit kalian. Nggak usah terlalu sering, takutnya over exfoliating juga. Ih, rumahku kok rame banget sih, Masya Allah.
Oke, kemudian dia juga mengandung zinc PCA. Zinc PCA ini merupakan zinc pyrrolidone carboxylic acid, di mana zinc PCA ini memiliki kemampuan untuk meregulasi sebum pada kulit kalian. Dia antibakteri, dia juga sebagai anti-inflamatori, mampu untuk meredakan inflamasi pada kulit kalian. Kemudian merupakan overall ingredients yang bagus sih untuk mencegah jerawat pada kulit kalian. Dan jika digabungkan dengan salicylic acid, merupakan ingredients yang bagus banget karena sama-sama menargetkan untuk jerawat. Kemudian dia juga mengandung T3 atau Melaleuca alternifolia. Itu juga merupakan sebuah ingredients yang antibakterial, bagus juga untuk menghambat bakteri penyebab jerawat. Jadi merupakan ingredients yang bagus juga. Oke, sekarang akan aku buat rangkumannya. Ini video pasti lebih dari 20 menit, aku yakin. Oke, kita akan buat rangkumannya. Kalau misalnya kulit kalian pengen yang brightening kulit, pengen mencerahkan kulit kalian pergilah ke Your Skin B vitamin C, Your Skin B yang Azecler, Alpha Arbutin. Ini merupakan yang pasti. Menurutku pertama adalah si Arbutin. Kemudian kalian bisa pergi ke Azecler, ke vitamin C, ke niacinamide. Kalian bisa juga coba serum keempat ini. Namun hati-hati jika kulit kalian itu mudah berjerawat. Yang kalian acne prone, hindarilah vitamin C. Kalau misalnya kalian memang sudah mencoba dan memang kalian cocok dengan vitamin C, oke, kalian silakan pakai. Namun jika kalian belum pernah coba vitamin C dan kalian acne prone, hindarilah vitamin C. Karena bisa menyebabkan jerawat malahan. Oke, untuk kulit yang misalnya berjerawat, kalian pergilah ke salicylic acid 2%, ke niacinamide 12%, atau ke lactic acid 10%. Bisa kalian coba. Kalau misalnya untuk eksfoliasi mingguan, yang kalian nggak boleh gunakan setiap hari, lactic acid untuk kulit yang kering. Kalau kulit kalian berjerawat dan berminyak, eksfoliasi mingguan kalian salicylic acid. Berdua 3 kali seminggu saja cukup menurutku. Nggak usah tiap hari, nanti over expo, iritasi, malah nanti sedih. Komen di komenku bawah, banyak kak kulitku iritasi. Dengarkan aku, maksimal 3 kali seminggu, gunakan pada malam hari. Oke. Dan juga jangan gunakan AHA dan juga BHA bersama dengan retinol. Tolong jangan digunakan bareng. Kalau kalian iritasi, aku nggak ngerti loh ya. Jangan iritasi, jangan bareng-bareng. Oke, kemudian bagi kalian yang kulitnya kering lah ya, kulit kalian kering, kalian bisa coba yang niacinamide, Alpha Arbutin, Azecler, vitamin C, lactic. Bisa kalian coba. Kalian jangan pakai salicylic acid kok misalnya kulit kalian kering. Bagi yang berminyak, niacinamide, Alpha Arbutin boleh, Azecler boleh, lactic boleh, salicylic juga boleh sih kalau kulit berjerawat, berminyak. Kalau yang untuk berjerawat, udah ngomong gak sih aku tadi? Aduh kan lupa kan. Salicylic, niacinamide, Azecler, lactic kalau itu ya berjerawat. Jadi banyak pilihan sebenarnya, karena ini banyak banget, tinggal kalian pilih saja lah. Untuk kemampuan brightening-nya yang paling kuat menurutku dari sini ya kelihatannya, yang aku lihatnya paling kuat ya memang Arbutin. Kalau misalnya bagi kulit kalian yang memang berjerawat, yo pakai salicylic acid. Kalau misalnya kulit kalian pengen yang juga buat yang berjerawat, pengen mencerahkan juga, bukan yang buat mingguan, nggak tiap hari, pakai niacinamide. Kemudian bagi kulit yang pengen cerah juga, bisa pakai vitamin C sama niacinamide sama Arbutin kalian pakai bareng nggak masalah soalnya. Bagi yang cari eksfoliasi mingguan, bagi kulit yang berminyak pakai salicylic acid, bagi kulitnya kering pakai lactic acid. Oke, gitu saja rangkumannya. Maaf jika belibet, aku juga bingung karena ini produknya 6. Takutnya orang beli semua. Nah, kalau orang beli semua ini aku yang melok bingung. Udah aku pilih satu-satu makanya. Udah kan? Masih belum paham? Oke lah, aku ulang sekali lagi. Ini satu-satu loh ya. Untuk yang cari eksfoliasi mingguan kulit berjerawat, salicylic. Untuk yang eksfoliasi mingguan untuk kulit kering, lactic acid. Untuk yang pengen brightening, Alpha Arbutin. Kemudian bisa pakai niacinamide juga bisa, atau pakai vitamin C. Bagi yang acne prone juga pengen cari brightening, Alpha Arbutin, niacinamide, sama Azecler. Bisa kalian coba semua itu. Oke, untuk brightening juga bisa, Azecler juga bisa brightening, sorry. Jadi begitu saja dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.